Setiawan dengan NIM 211L10208. Saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi PLB. Sebelumnya yang terhormat Ibu Rena selaku dosen pembimbing mata kuliah Anak Tunagrahita atau Keterbelakangan Intelektual. Dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas yang telah diperintahkan oleh Ibu Rena, yakni meresum film yang berjudul I'm Sam. Perlu diketahui, film ini menceritakan suatu tokoh yakni Sam, seseorang dengan hambatan intelektualnya atau disebut dengan tunagrahita. Dalam tokoh tersebut terdapat karakter Sam dengan segala kekurangannya, tapi dia memiliki kelebihan, yaitu kasih, sayang, dan cinta yang tiada batas. Namun dengan keterbatasan yang dia miliki, dan sudah dapat kita ketahui bahwasanya kehidupan yang dialami akan sangat jauh lebih berat daripada orang-orang normal lainnya. Dikarenakan karena keterbatasannya ini, intelektual sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Sam dengan keterbatasannya yakni keterbelakangan intelektual bukan berarti dia tidak memiliki teman. Karena sikap Sam yang sangat ramah terhadap semua orang, dia memiliki banyak sekali teman dari kalangan orang normal dan juga orang-orang yang sepertinya, yakni orang dengan keterbelakangan mental. Persahabatan Sam dengan orang-orang sepertinya sangat luar biasa teman-teman sekalian, bahkan melebihi persahabatan orang-orang normal lainnya, di mana mereka itu mengutamakan kesolidaritasan dan mengutamakan rasa kasih sayang ada serta saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebaikan. Dan sekarang kita langsung saja ke alur ceritanya teman-teman sekalian. Film dimulai dari cuplikan di mana Sam menjadi salah satu pegawai kafe Starbucks. Di sana Sam sedang dengan ramah tamahnya kepada semua pelanggan mengantarkan minuman-minuman yang telah dipesan oleh keseluruhan dari pelanggan tersebut, dan di film tersebut Sam dapat mengingat semua pesanan dengan baik. Tak hanya itu, Sam selalu memuji pilihan dari pelanggan. Misalnya, pelanggan memilih minuman stroberi dengan vanila di atasnya, kemudian Sam menyebutnya pilihan yang luar biasa. Dia sangat memuji orang lain. Dia senang memuji orang lain. Dan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Sam memanglah orang-orang yang friendly atau orang yang ramah. Di tengah kesibukan Sam mengantarkan semua minuman yang telah dipesan oleh pelanggan Starbucks di kafe tersebut, terdapat salah satu teman kerjanya mengingatkan Sam akan keberadaan istri Sam, yakni yang akan melahirkan. Dapat disimpulkan bahwasanya Sam melupakan hal tersebut, bukan melupakan bahwasanya memang keterbelakangan intelektual dapat menyebabkan hal sedemikian rupa. Kemudian Sam pun bergegas menuju rumah sakit di mana tempat istrinya akan bersalin, dan dengan tergesa-gesanya dia pun sampai di rumah sakit tersebut. Setelah tiba di rumah sakit, singkat cerita istrinya pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik dan sangat cerdas, yakni Lucy. Lucy merupakan anak kandung dari Sam, namun malangnya Lucy tidak bersama ibunya selama proses pendewasaan. Dikarenakan ibu Lucy malu memiliki suami seperti Sam, yakni dengan keterbelakangan intelektual, dan Sam pun ditinggalkan setelah istrinya melahirkan. Namun Lucy berada di hak asuh Sam. Di perjalanan pulang hanya berdua Sam dengan Lucy. Lucy digendong oleh Sam. Sangat susah payah untuk menemukan jalan pulang. Dimana kita ketahui teman-teman sekalian bahwasanya keterbelakangan intelektual sangat susah untuk mengingat sesuatu, apalagi berhubungan dengan jalan umum. Banyak sekali orang-orang di sana. Di sana Sam tampak kebingungan sampai tidak tahu mau kemana, dan Sam menemukan bus dan menyebutkan alamat di mana tempat dia tinggal. Singkat cerita, kemudian Sam dan Lucy pun tiba di rumah, dan Lucy pun pertama kalinya masuk ke dalam rumahnya. Selama merawat Lucy, Sam dengan
keterbatasannya akan sangat susah untuk merawat seorang bayi, teman-teman sekalian. Perlu kita ketahui, merawat seorang bayi, anak bayi, perlu ilmu yang sangat banyak. Dan Sam dengan keterbatasannya, dia mau belajar dengan keras dan dia mau menampilkan yang terbaik untuk anaknya tersebut. Dapat diketahui bahwasanya Sam sangat tulus mencintai anaknya sejak anak tersebut dilahirkan ke dunia ini. Sam tidak sendirian. Sam ditemani oleh teman tetangganya, yakni salah satu wanita berseberangan dengan rumah Sam. Wanita tersebut membantu Sam dalam hal untuk merawat anak, bagaimana cara merawat anak yang baik. Seperti contohnya, misalkan anak lapar setiap 2 jam dan Sam tidak tahu hal tersebut. Ketika Lucy menangis, Sam seringkali kebingungan dan Sam menanyakan hal tersebut kepada wanita tetangganya itu. Untungnya wanita tersebut adalah orang yang baik dan mau membantu Sam dengan setulus hati, sehingga Sam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bayi, bagaimana cara merawat bayi dengan baik dan benar. Sam pun juga sangat setia. Setiap dia menemani Lucy, dengan tulusnya dia ingin berbagi pada Lucy. Dan hari demi hari pun berlalu dengan kesenangan dan gembira yang mereka alami. Lucy tak hanya bermain dengan ayahnya, namun Lucy juga seringkali bermain dengan sahabat-sahabat ayahnya, yakni teman-teman Sam dengan keterbelakangan intelektualnya. Dan mereka pun juga sangat mencintai Lucy, bagaimana mereka mencintai anak mereka sendiri. Hari demi hari pun berlalu sampai Lucy menginjak usia balita. Dan Lucy mulai dapat berbicara, mulai dapat berjalan. Di situ Lucy mulai menanyakan hal-hal yang ingin dia pertanyakan. Seperti halnya, ayah, kenapa api berwarna oranye? Kemudian saya menjawab, ya karena memang warnanya oranye. Seperti itu, teman-teman. Ia menjawab dengan kemampuan yang ia miliki, begitu. Tidak berdasar bukti, tidak berdasar hal apa yang berkaitan dengan sains. Di salah satu scene menunjukkan bahwa Lucy sadar dengan perbedaan ayahnya dengan ayah anak lainnya. Dikarenakan Lucy anaknya yang cerdas. Lucy ini memang anak yang cerdas ya teman-teman sekalian. Di dalam film itu Lucy pun menanyakan, ayah, mengapa engkau berbeda dari ayah lainnya? Sam pun ketakutan dengan keringat yang tergerai di wajahnya. Dan Sam pun berkata, nah, maafkan aku. Lucy pun menjawab dengan nada yang lirih sembari menenangkan ayahnya dan berkata, ayah, tidak perlu minta maaf, justru aku beruntung memiliki ayah seperti engkau. Tidak ada ayah dari anak lainnya yang bermain di taman bersama anaknya kecuali aku, dan aku sangat beruntung. Sam pun menyebutkan, ya, kita beruntung, dan mereka pun berbahagia bersama. Kemudian Sam pun menceritakan hal yang disukai oleh Lucy, yakni tentang seorang tokoh, dan Lucy pun tertidur ketika diceritakan hal tersebut. Ketika kita berbicara tentang seseorang dengan tunagrahita atau dengan keterbelakangan intelektualnya maksimal atau mentok di anak usia 7 tahun, dan berapapun usianya, intelektualnya mandat di usia 7 tahun. Dan kemudian pemerintah setempat mengetahui bahwasanya terdapat seseorang dengan hambatan intelektual mengasuh anak balita, yakni Sam merawat Lucy. Kemudian hal tersebut mengkhawatirkan pemerintah setempat dan mengajukan untuk Sam tidak lagi merawat Lucy di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan kecerdasan dari seseorang dengan hambatan intelektual mentok di usia 7 tahun, sedangkan Lucy saat itu sudah berusia 7 tahun juga. Dikhawatirkan ketika Lucy berusia 8 tahun, Sam tidak lagi merawatnya dengan baik. Pemerintah pun mengambil hak asuh Sam terkait Lucy, yakni Lucy diamankan terlebih dahulu karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan pemerintah setempat mengatakan bahwasanya menginginkan bukti bahwa Sam layak menjadi seorang ayah.
Sam pun kebingungan, dia tidak tahu harus dia bagaimana, harus merencanakan apa, harus berbuat apa. Kemudian dia pun menanyakan pada teman-teman yang seperti dirinya, yakni orang-orang dengan hambatan intelektual. Dan seseorang pun mengatakan bahwasanya Sam memerlukan seorang pengacara. Sam pun mencari seorang pengacara yang sangat ahli, dan ya teman-temannya merekomendasikan salah satu pengacara wanita yang sangat cerdas dan berbakat dalam hal menjadi pengacara, dan diketahui pengacara tersebut tidak pernah kalah dalam beradu argumen. Meski dengan susahnya Sam mendapatkan pengacara tersebut, dimulai dari karena Sam dengan hambatan intelektualnya, tapi beruntungnya Sam kemudian mendapati satu momentum, di mana momentum terdapat banyak teman-teman dari pengacara tersebut, dan saya menghampirinya. Kemudian dengan rasa tidak enak hati, pengacara tersebut mengakui bahwa akan menjadi pengacara seorang Sam. Lalu singkat cerita, persidangan pertama pun dimulai. Kedua belah pihak berdebat dengan ketatnya, berdebat dengan sangat luar biasa, mengeluarkan kata-kata yang ciamik, namun belum membuahkan hasil untuk Sam sendiri. Karena pemerintah setempat memerlukan bukti yang nyata, dan karena Sam juga sedikit gugup pada saat itu untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian persidangan pun ditunda. Hari demi hari pun dilewati. Sam diajari oleh pengacaranya agar dapat menjawab segala pertanyaan yang ada dengan baik dan benar, agar hak asuhnya balik, dan kemudian ia dapat bersama Lucy seperti sedia kala. Namun setiap perdebatan yang ada, dan mereka hampir memenangkan suatu persidangan, dan suatu musuh dari pengacara Sam menekan Sam dari berbagai pertanyaan-pertanyaan majemuk, yakni pertanyaan yang sangat menyusahkan Sam. Diketahui bahwasanya Sam dengan hambatan intelektualnya, dan Sam pun merasa muak dan tidak kuat. Kemudian dia berkata, ya, semua orang benar bahwa saya tidak pantas untuk merawat Lucy. Singkat cerita, kemudian Lucy pun diadopsi oleh keluarga yang sangat baik, dan Lucy pun menganggapnya tidak seperti orang tuanya sendiri. Lucy tetap menganggapnya seperti orang lain, namun hanya tinggal bersama. Namun meskipun Lucy telah diadopsi oleh orang tua yang baik yang barusan saya sebutkan, namun tidak menghalang hubungan antar Lucy dan Sam, dikarenakan Sam pindah tempat di rumah pengacara tersebut, dan Lucy pun setiap hari berkomunikasi dengan Sam dengan riang gembiranya. Juga di setiap malam Lucy menghampiri Sam untuk tidur bersamanya, dan ketika Lucy telah nyenyak dalam tidurnya, Sam pun mengantarkan kepada orang tua yang mengadopsi Lucy tersebut, teman-teman. Singkat cerita pula, orang tua yang mengadopsi Lucy menyadari suatu hal akan kekuatan dari batin antar Sam dengan Lucy, yakni rasa cinta yang tulus tanpa memandang apapun, seperti halnya dengan ayah dan anak yang sangat mencintai antar keduanya. Dan orang tua tersebut sangat mengagumi Sam karena dengan ketulusannya dapat membuat Lucy menjadi sangat tulus juga kepadanya. Di akhir film dapat kita lihat bahwasanya orang tua yang mengadopsi Lucy akan mengembalikan Lucy kepada Sam, dan Sam pun berkata dia sangat ingin mengeluarkan unek-uneknya akan satu hal, dan Sam pun berkata dia ingin seorang ibu untuk Lucy, namun bukan sembarang ibu. Dan dia berkata bahwasanya sosok ibu yang digambar oleh Lucy itu adalah orang tua yang mengadopsi Lucy. Dan dapat kita ketahui bahwasanya wanita tersebut merupakan seorang janda, dan ya, tapi tidak ditampilkan mereka menikah atau tidak. Dan di akhir perfilman pun Sam menonton Lucy sedang bertanding bola, Lucy mencetak gol, dan Sam dengan bangganya menggendong Lucy ke sana kemari, dan film pun selesai. Dan sekarang pada pembahasan ketika kita berbicara tentang seseorang dengan tunagrahita atau keterbelakangan intelektual.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kecerdasan orang tersebut mentok di umur 7 tahun dan tidak akan meningkat kembali. Namun di dalam perfilman tersebut, orang-orang dengan hambatan intelektual dapat menyaingi orang normal lainnya meskipun terkadang mereka tidak nyambung dalam hal komunikasi. Hal tersebut menurut saya hal wajar karena memang bawaan dari lahir dan kelainan tersebut tidak dapat ia hindari. Sudah suratan Tuhan untuknya. Namun dibalik kekurangan setiap yang dimiliki oleh orang pasti terdapat hikmah juga kelebihan yang sangat luar biasa yang dititipkan Tuhan untuk orang tersebut. Seperti halnya Sam memiliki cinta yang luar biasa, ketulusan yang tiada batas. Dan mengulas film tersebut, yakni film yang berjudul I Am Sam, betapa luar biasanya film tersebut dan saya sangat merasa beruntung dapat menonton film tersebut karena banyak sekali pesan moral di dalamnya. Salah satunya kita tidak bisa menganggap remeh orang dengan keterbelakangan yang mereka miliki, dan mereka pun memiliki kespesialan yang dimiliki oleh dirinya, bahkan lebih spesial dari orang normal lainnya. Mungkin orang-orang menganggap seseorang semacam Sam, yakni orang dengan hambatan intelektualnya atau disebut dengan tunagrahita, mereka menyepelekan orang-orang tersebut dan tidak menganggapnya sebagai manusia. Namun di dalam perfilman tersebut digambarkan bahwasanya mereka membaur dengan baik antara orang normal dengan orang keterbelakangan intelektual, dan ya kehidupan berjalan dengan baik. Orang-orang dengan hambatan intelektualnya mereka mungkin sangat susah untuk belajar dan menghafalkan setiap hal yang ada seperti halnya orang normal lainnya. Namun dalam perfilman tersebut, ketika Sam berusaha semaksimal mungkin, Sam dapat menyayangi orang normal lainnya, yakni dapat merawat dengan baik anaknya sendiri. Dan untuk hal pemerintahan di dalam film tersebut sudah bagus bahwasanya mereka peduli terhadap anak yang diasuh oleh seseorang dengan tunagrahita atau hambatan intelektual. Namun terdapat satu sisi negatif dari pemerintahan tersebut, yakni keegoisan yang mereka miliki dan menganggap remeh seorang Sam dengan hambatan intelektual atau disebut dengan tunagrahita. Hal tersebut tidak dapat kita contoh. Sikap keegoisan yang membara dalam dirinya agar hak asuh Sam tidak ada lagi untuk merawat Lucy, dengan melontarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyerang Sam, pertanyaan menjemuk. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang dengan hambatan intelektualnya tidak dapat menerima pertanyaan yang berbentuk menjemuk dengan baik. Dan di film tersebut digambarkan bahwasanya Sam telah muak dengan segala pertanyaan dan kemudian Sam pun menyerah. Sebetulnya Sam itu tidak menyerah, cuman karena keterbatasannya dia miliki, dia memilih untuk menyerah dan melepaskan Lucy. Karena hal tersebut menghantui dirinya dan membuat dirinya merasa sangat tertekan, dan hal tersebut tidak baik dilakukan oleh seorang pemerintah atau pengacara dari pemerintah tersebut. Seharusnya yang dilakukan ialah melakukan pengamatan bagaimana Sam merawat Lucy terlebih dahulu. Jangan semena-mena mereka berniat untuk mengambil hak asuh Sam, dan dapat kita katakan bahwasanya Lucy aman-aman saja dirawat oleh Sam, dan Lucy pun tidak mengharapkan ayah lainnya kecuali Sam. Dapat disimpulkan bahwa kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa peduli bagaimana manusianya tersebut, entah itu tunagrahita, tunalaras, dan yang lain-lainnya. Karena manusia sendiri memiliki hati dengan fungsinya yang maksimal, menunjukkan rasa cinta yang luar biasa terhadap anaknya, dan kemudian Sam dapat membesarkan Lucy menjadi seorang gadis yang cerdas. Sam memang bukan anak yang cerdas, tapi Sam dapat mendidik seorang Lucy dan menjadi suatu gadis yang cerdas. Lucy menjadi cerdas dikarenakan oleh seorang ayahnya, yakni sosok Sam dengan hambatan intelektualnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketulusan yang dimiliki oleh Sam dalam hal mendidik Lucy. Dan pesan moral lainnya ialah kita harus hidup secara berdampingan
tanpa peduli apapun, berdampingan dalam hal damai, tentram, dan aman. Karena jika kita bergotong royong untuk menciptakan suatu lingkungan yang indah, maka tentunya kehidupan yang kita jalani akan berjalan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baik kehidupan adalah hal tersebut. Demikianlah reaction film I Am Sam dari saya Arif Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.